Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Madia dari Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tingkatan kemampuan membaca. Tingkatan kemampuan membaca terbagi menjadi 3. 1. Kemampuan membaca literal atau membaca baris-baris bacaan, reading the lines. 2. Kemampuan membaca kritis atau membaca antar baris bacaan, reading between the lines. 3. Kemampuan membaca kreatif atau membaca di balik bacaan, reading beyond the lines. Kemampuan membaca literal atau reading the lines, makna baris bacaan. Kemampuan membaca literal yaitu kemampuan pembaca mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat atau eksplisit. Pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal atau yang tampak. Pembacanya disebut pembaca literal. Di sini terdapat macam-macam kemampuan membaca literal. 1. Kemampuan mengenali kata. 2. Kemampuan mengenali tanda baca. 3. Kemampuan memahami makna tersurat. 4. Kemampuan memahami makna kata. 5. Kemampuan memahami makna frasa. Dan 6. Kemampuan memahami makna kalimat. Ciri-ciri pembaca literal. Ketika proses membaca berlangsung, pembaca tidak melibatkan aspek berpikir kritis. Pembaca menerima apa adanya semua yang dikatakan pengarang. Saat pembacaan selesai, pembaca hanya mengingat kembali apa yang dituliskan pengarang. Pembaca bersikap pasif. Pemahaman membaca literal hanya terbatas pada aspek wacana yang tersurat. Keberhasilan membaca diukur dari kemampuan mengingat, yaitu 5W1H persis yang dituliskan oleh pengarang. Keterampilan yang dilatihkan pada membaca literal yaitu keterampilan mengenal kata, keterampilan mengenal kalimat, keterampilan mengenal paragraf, keterampilan mengenal unsur detail, keterampilan mengenal unsur perbandingan, keterampilan mengenal unsur urutan, keterampilan mengenal unsur hubungan sebab akibat, keterampilan menjawab 5W1H, keterampilan menyatakan kembali unsur perbandingan, keterampilan menyatakan kembali unsur urutan, dan keterampilan menyatakan kembali hubungan sebab akibat. Setelah kemampuan membaca literal, yang kedua, kemampuan membaca kritis. Kemampuan membaca kritis yaitu kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Membaca kritis lebih tinggi daripada membaca literal, dilakukan melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Kemampuan membaca kritis disebut juga membaca antar baris bacaan atau reading between the lines. Di sini terdapat 12 macam kemampuan membaca kritis, ialah menemukan ide pokok atau gagasan utama bacaan secara tersirat, menemukan tema cerita, membuat kesimpulan bacaan, menganalisis fakta-fakta penunjang, mengorganisasikan fakta dan opini, membedakan fakta dan opini, membedakan realitas dan fantasi, menemukan unsur-unsur propaganda, menemukan latar belakang tujuan pengarang, meramalkan dampak, menilai kebenaran isi bacaan, dan menilai kesesuaian antara judul dan pengembangan karangan. Di sini terdapat pula 6 ciri pembaca kritis, yaitu 1. Dalam kegiatan membaca sepenuhnya melibatkan kemampuan berpikir kritis. 2. Tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan pengarang. 3. Mencari kebenaran yang hakiki. Keempat, selalu terlibat dengan permasalahan mengenai gagasan dalam bacaan. Kelima, mengolah bahan bacaan bukan menghafal. Dan keenam, hasil membaca untuk diingat dan diterapkan.
Terdapat pula keterampilan yang dilatihkan dalam membaca kritis, yaitu keterampilan menemukan informasi faktual, keterampilan menemukan ide pokok, keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, dan unsur sebab akibat, keterampilan menemukan suasana, keterampilan membuat kesimpulan, keterampilan menemukan tujuan pengarang, keterampilan memprediksi dampak, keterampilan membedakan opini dan fakta, keterampilan membedakan antara realitas dan fantasi, keterampilan mengikuti petunjuk, keterampilan menemukan unsur propaganda, keterampilan menilai keutuhan gagasan, keterampilan menilai kelengkapan antar gagasan, keterampilan menilai kesesuaian antar judul dan isi bacaan, keterampilan menilai keruntutan gagasan, keterampilan membuat kerangka bahan bacaan, dan keterampilan menemukan tema karya sastra. Baiklah, yang ketiga, kemampuan membaca kreatif. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Pembaca kreatif ini menerapkan apa yang telah dibacanya dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam kemampuan membaca kreatif. 1. Membuat ringkasan. 2. Membuat outline atau kerangka bacaan. 3. Menyusun resensi. 4. Menerapkan isi bacaan dalam konteks sehari-hari. 5. Membuat esai balikan. Dan yang terakhir, keterampilan yang dilatihkan dalam membaca kreatif yaitu 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. 2. Keterampilan meresensi buku. 3. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. 4. Keterampilan mengubah prosa menjadi naskah drama. 5. Keterampilan membuat kritik balikan dalam bentuk esai. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya tentang tingkatan kemampuan membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.